Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ja'far Shadiq Al-Attas mau memberitahu bahwa kenapa Indonesia saat ini terjadi banyak musibah. Dari satu, wabah corona yang tidak ada usai-usainya. Dua, gempa bumi yang sering melanda Indonesia. Kenapa sih alasannya? Karena tidak lain tidak bukan musibah yang datang ke Indonesia adalah karena telah banyak orang-orang Indonesia yang menzolimi Habib Rizik Syihab, memfitnah Habib Rizik Syihab, sehingga Allah murka turunkan bala. Ya, jadi ada beberapa faktor teman-teman. Kalau Indonesia seringnya terjadi bencana, itu memang dari dulu Indonesia itu sering banget terjadi bencana. Bahkan sebelum kita semua mengenal yang namanya Habib Rizik Syihab, itu bencana sudah ada. Ya, seperti tsunami Aceh. Pada saat tsunami Aceh kita semua nggak mengenal namanya Habib Rizik Syihab, kita nggak kenal juga. Kemudian gunung Kelut meletus tahun 90-an, kita juga nggak kenal dengan namanya Habib Rizik, kita nggak ada yang kenal. Bencana adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memang posisi ya dan geografis dari negara kita memang terletak di ring of fire. Ya, kita bisa setiap saat, setiap waktu ada bencana di Indonesia, seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, karena memang letak geografis di negara kita itu seperti itu. Kemudian juga ada hal lain yang bisa ditinjau dari segi agama, seperti kemerosotan moral ya umat manusianya, juga tingkah laku dan perilaku umat manusia itu sendiri, yang ini memunculkan musibah bisa juga. Tapi dengan begitu tidak serta-merta menggiring opini bahwa bencana yang terjadi itu diakibatkan karena seseorang atau individu tertentu, itu nggak bisa. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara tadi itu saya pikir mengarahkan semuanya kepada satu individu. Bencana ini akibat karena istilahnya kita semua kualat dengan individu tersebut. Ya, kenapa orang-orang seperti ini selalu membawa nazab? Kenapa orang-orang seperti ini selalu memperjualbelikan nasab, membawa-bawa nasab? Ya, kita semua cinta dengan Ahlul Bait, tapi tidak dengan sikapnya. Kita mencintai karena di dalam darahnya ada darah Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau sikapnya menyimpang dari ajaran, ya, kita juga bisa memilih ulama-ulama panutan yang menurut kami benar, ulama-ulama yang menenteramkan, ulama-ulama yang membuat adem suasana. Kita bisa memilih. Ya, jangan kami digiring seolah-olah karena kita masyarakat awam, tak terus kalian menggiring seolah-olah kualat, seolah-olah tidak akan masuk surga, seolah-olah kita akan mendapat azab. Ya, begitu tingginya kalian memframing diri kalian. Ada juga yang berpendapat bahwa Indonesia ditimpa banyak musibah karena tidak menerapkan sistem khilafah. Ada juga yang memframing seperti itu. Ironisnya, musibah atau bencana terutama yang ada di Indonesia justru dimainkan kelompok radikal dengan mengklaim bencana itu akibat tidak diterapkan sistem khilafah. Itu permainan mereka. Sebenarnya ini terlalu naif kalau kelompok radikal mengklaim bencana alam karena Indonesia tidak menerapkan sistem khilafah, karena faktanya memang tidak demikian. Ya, tidak ada jaminan jika menerapkan khilafah maka tidak ada musibah, sebab musibah merupakan bagian dari sunatullah.
Hal itu juga sebagai pengingat kepada manusia, baik tentang dosa ataupun kesalahan manusia seperti eksploitasi lahan yang berlebihan. Apalagi gempa bumi yang susah diprediksi dan merupakan faktor alam. Selain itu, Indonesia juga berada di kawasan rawan gempa akibat lempengan-lempengan bumi yang sering bergeser. Menurut data World Bank, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 35 negara yang paling rawan bencana. Diperkirakan lebih dari 40% penduduk Indonesia terancam dengan adanya resiko ini. Pertanyaannya, kenapa Indonesia begitu rawan dengan bencana? Menurut BNPB, bencana dapat disebabkan oleh kondisi alam dan ulah tangan manusia. Lebih lanjut dijelaskan, ada beberapa faktor penyebab bencana. Pertama, bahaya geologi. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, benua Indo-Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia terletak di zona Ring of Fire, di mana terdapat banyak sekali gunung api aktif. Aspek geografis inilah yang menyebabkan Indonesia rawan bencana, gempa bumi, dan tsunami. Indonesia disebut-sebut memiliki tingkat gempa 10 kali lipat dibandingkan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia menempati peringkat pertama yang terancam tsunami menurut data United Nations Disaster Risk Reduction. Kemudian yang kedua adalah bahaya hidrometeorologi, yaitu bencana yang mengancam Indonesia seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan. Ini semua merupakan hasil dari iklim tropis yang ada di Indonesia. Iklim tropis membuat negara kita memiliki perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Nomor ketiga adalah bahaya teknologi. Kemajuan ilmu dan teknologi juga berperan besar dalam risiko bencana yang ada di Indonesia. Beberapa kebijakan dengan penerapan teknologi yang kurang tepat bisa jadi menyisakan dampak buruk bagi alam dan meningkatkan risiko bencana yang sudah ada. Ya, jadi teman-teman jangan sampai kita itu terbawa-bawa, ya. Gampang sekali kita itu gampang terpengaruh, jangan ya. Kita banyak belajar juga, banyak melihat buku, banyak belajar lah pokoknya, agar kita tidak terbawa-bawa hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih teman-temanku. Ya, mohon maaf atas segala salah kata, kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.